Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjawab soal-soal dari tugas AIK dari hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulidia Ulfa, NIM saya 202516600096. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Desianti Nugroho, NIM 202516600121. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razan Muhammad Ihsan Rasya Putra dengan NIM 202516600095. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodo Aliamanda, NIM 202516600122. Baik, dari saya akan menjawab nomor pertama. Akidah atau iman bagi seseorang merupakan fondasi kehidupan. Dari pancaran iman, maka seseorang akan berperilaku terpuji. A. Jelaskan pengertian akidah dari segi bahasa dan istilah. B. Jelaskan dampak positif seseorang yang berakidah secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk yang pertama, pengertian akidah dari segi bahasa dan istilah. Secara bahasa, akidah berasal dari kata Arab aqoda yang memiliki arti mengikat, mengokohkan, atau menetapkan sesuatu dengan kuat. Oleh karena itu, akidah dapat dipahami sebagai ikatan keyakinan yang tertanam kuat dalam diri seseorang. Sedangkan secara istilah, akidah adalah kepercayaan yang mantap dan tidak disertai keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta seluruh ajaran yang dibawa olehnya. Akidah mencakup keyakinan terhadap rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qada serta qadar. Lalu yang kedua, dampak positif akidah yang benar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seseorang yang memiliki akidah yang benar akan menunjukkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendorong seseorang untuk selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, akidah yang kokoh juga membentuk akhlak yang mulia, seperti bersikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan menghormati orang lain. Akidah yang benar juga memberikan ketenangan batin karena seseorang meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ia akan lebih sadar dalam menghadapi cobaan dan tetap berusaha serta bertawakal dalam setiap keadaan. Selain itu, keyakinan yang kuat akan mendorong seseorang untuk senantiasa berbuat baik, membantu sesama, dan menjauhi berbagai perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Baik, kesimpulannya adalah akidah merupakan dasar keyakinan yang menjadi pedoman hidup seorang muslim. Akidah yang benar tidak hanya memperkuat hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga membentuk karakter yang baik sehingga tercipta kehidupan yang lebih terarah, damai, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan manusia multidimensi? Jelaskan. Manusia multidimensi adalah manusia yang memiliki berbagai aspek dalam dirinya, bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga aspek fisik, spiritual, emosional, sosial, dan moral. Semua aspek tersebut harus berkembang secara seimbang agar manusia menjadi pribadi yang utuh. Nomor 2, yang B, yaitu apa yang dimaksud dengan ragam dimensi manusia? Jelaskan. Ragam dimensi manusia adalah berbagai aspek yang dimiliki manusia, yaitu dimensi fisik berkaitan dengan kesehatan dan tubuh, dimensi intelektual berkaitan dengan kemampuan berpikir dan mencari ilmu, dimensi spiritual berkaitan dengan keimanan dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dimensi emosional berkaitan dengan perasaan dan pengendalian emosi. Yang kelima, dimensi sosial berkaitan dengan hubungan dengan orang lain. Yang keenam, dimensi moral berkaitan dengan akhlak, etika, dan tanggung jawab. Di sini saya akan menjawab soal yang nomor 3, yaitu bacalah ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 120 dengan tartil sesuai dengan tajwid. Dan yang A, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan beri komentar secukupnya.
Dan yang B, soal yang B, apa yang dimaksud dengan tauhid hanif? Jelaskan. Oke, saya akan melantunkan ayat suci Al-Quran yang diminta, yaitu surat An-Nahl ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Yang artinya inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi, dia adalah imam atau pemimpin qanitan lillahi, yang taat kepada Allah, lillahi kepada Allah, hanifan, dia itu adalah orangnya hanif, lurus, walam yakum minal musyrikin, dan dia itu bukan termasuk golongan orang yang musyrik. Komentar saya terhadap ayat An-Nahl ayat 120 ini adalah Nabi Ibrahim itu adalah sebagai figur panutan dalam ilmu tauhid. Dia seakan-akan beliau adalah seorang yang mewakili umat dalam pelajaran ilmu tauhid, yang dalam mengajarkan kebaikan. Mungkin itu saja komentar saya. Dan soal yang B tadi, jelaskan tentang tauhid hanif. Tauhid hanif secara bahasa adalah condong atau cenderung dalam hal kebaikan, dan secara istilah sikap ikhlas atau lurus yang dalam beribadah hanya kepada Allah dan tidak ada kesyirikan di dalamnya. Nomor 4, ada anggapan sementara orang bahwa agama sudah kehilangan relevansinya terhadap tata kehidupan modern. Sebagai seorang mahasiswa calon intelektual, bagaimana tanggapan saudara? Jelaskan secara argumentatif. Jadi, saya tidak sependapat dengan anggaran tersebut. Agama tetap relevan dalam kehidupan modern karena berfungsi sebagai pedoman moral, etika, dan spiritual bagi manusia. Kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi memang memudahkan kehidupannya, tetapi tidak selalu mampu menjawab persoalan nilai, moral, dan makna hidup. Agama memberikan arahan tentang bagaimana manusia menggunakan kemajuan tersebut secara bertanggung jawab. Selain itu, agama berperan dalam membentuk karakter, mengendalikan perilaku, serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, agama dan modernitas bukan hal yang bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. B. Apa yang dimaksud integrasi nilai-nilai AIK dengan iptek? Jelaskan. Jadi, integrasi nilai-nilai AIK yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyaan dengan iptek adalah proses memadukan ajaran Islam dan nilai-nilai Kemuhammadiyaan dengan mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Integrasi ini bertujuan agar ilmu dan teknologi tidak hanya digunakan untuk kemajuan materi, tetapi juga untuk kemaslahatan umat, menjunjung tinggi etika, moral, kejujuran, keadilan, dan bertanggung jawab sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, perkembangan iptek tetap berada dalam koridor nilai-nilai keislaman. Dan nomor 5, Islam adalah agama yang sempurna, merupakan pandangan hidup yang pemadu kehidupan manusia seluruh alam. Nomor A, apa yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin? Jelaskan. Islam rahmatin lil alamin berarti Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam membawa kebaikan, kedamaian, kasih sayang, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh makhluk, baik manusia maupun lingkungan.
Konsep ini mengajarkan umat Islam untuk menghormati sesama, menjaga persaudaraan, menegakkan keadilan, serta menjaga kelestarian alam sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis dan kesejahteraan. B. Apa yang dimaksud Islam sebagai way of life? Jelaskan. Jadi Islam sebagai way of life berarti Islam menjadi pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, maupun hubungan dengan lingkungan. Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan, dan budaya. Oleh karena itu, seorang muslim menjadikan ajaran Islam sebagai dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.